Halo, selamat siang Sobat Ipot. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun Sobat Ipot berada. Kembali bertemu dengan saya, Dimas Ramadhani, selaku Equity Analyst untuk nasabah retail dari Indo Premier Sekuritas. Selamat datang di Emi Talk, program dari Ipot yang mempertemukan antara Sobat Ipot dengan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari Emi Talk ini adalah memperkenalkan emiten kepada para calon investor maupun bagi sobat ipot yang sudah menjadi investor di perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan output dari Emi Talk ini, sobat ipot dapat memahami bisnis dan kinerja dari investasi yang sobat ipot lakukan, baik secara luar dan dalam. Oke, sebelum sesi ini dimulai, saya akan membacakan peraturan webinar hari ini. Diharapkan seluruh peserta mematuhi peraturan tersebut demi kelancaran acara dan kenyamanan peserta lainnya. Indo Premier berhak mengeluarkan peserta yang tidak mengikuti aturan tersebut. 1. Menggunakan nama lengkap ketika join sesuai yang dicantumkan saat registrasi. Apabila nama belum sesuai, silakan rejoin terlebih dahulu. 2. Menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom Q&A dan menyampaikan pertanyaan sesuai tema yang dibawakan. Ketiga, menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat yang sopan dan tidak mengandung sara. Dan terakhir, dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Materi dalam acara ini memiliki hak cipta atas nama narasumber dan Indo Premier Sekuritas. Baik, jadi itu tadi adalah tata tertib yang harus Sobat Ipot semua patuhi pada emitor kita siang hari ini. So, selanjutnya di siang hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Nah, sekilas informasi nih. Bank Rakyat Indonesia berhasil mencatatkan kinerja yang baik di kuartal 3 tahun 2024 ini dengan laba bersih mencapai 45,1 triliun rupiah atau bertumbuh 2,4% secara tahunan. Nah, Sobat Ipot, yang barusan tadi itu beberapa fakta menarik mengenai BBRI ya. Pastinya masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang akan kita bahas hari ini bersama BBRI. Jadi, stay tune ya sampai akhir. Nah, di Emi Talk kali ini kita akan bahas langsung bersama narasumber yang sangat spesial dan luar biasa dari BBRI, yaitu Ibu Handayani selaku Direktur Bisnis Consumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan background Bu Handayani terlebih dahulu. Ya, narasumber kita siang ini adalah Bu Handayani yang telah menjabat Direktur Bank BRI sejak 2017. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk pada tahun 2016. Bu Handayani atau biasa dipanggil Bu Hani memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Pajajaran. Itu tadi mengenai track record narasumber kita hari ini. Pastinya nggak diragukan lagi lah ya. Jadi langsung aja Sobat Ipot di sini bisa mendapat informasi lebih dalam tentang Bank BRI langsung dari Bu Hani. Tetap saksikan Emi Talk hari ini sampai selesai karena nanti kita akan ada hadiah untuk 5 orang pemenang berupa saldo link aja senilai total hadiah 1 juta rupiah. So, stay tune sampai akhir dan nanti berikan pertanyaan yang paling oke ya. Dan kelihatannya Bu Hani juga udah join nih di forum ini ya Sobat Ipot. Yuk kita sapa dulu nih teman-teman narasumber kita Bu Hani. Halo, selamat siang Bu Hani. Gimana kabarnya Bu? Selamat siang Mas Dimas, kabarnya baik pastinya. Oke, baik. Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Oke Bu Hani, untuk mempersingkat waktu dan juga kelihatannya Sobat Ipot udah sangat antusias nih Bu. Untuk mendengar pemaparan dari BRI. Mungkin kita langsung aja mulai sesi pemaparannya.
Dan kepada Bu Hani, waktu dan tempat saya persilakan ya Bu. Oke, terima kasih Mas Dimas untuk waktunya ya. Saya sapa dulu Sobat iPod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu terima kasih Bapak Ibu sekalian investor, Sobat iPod yang telah bergabung di Emitalk hari ini. Dan saya juga tentunya mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman Indo Premier yang sudah memfasilitasi event ini. Nah, siang ini saya akan menyampaikan paparan terkait kinerja BRI sampai dengan triwulan ketiga 2024 seperti yang disampaikan oleh moderator kita, termasuk di dalamnya nanti ada terkait dengan tantangan, opportunity, dan juga bagaimana BRI merespon dengan strategi yang tepat terkait dengan tantangan dan opportunity tersebut. Mungkin saya mulai dari makro ekonomi updates dulu ya, karena ini penting untuk kita pahami bersama dan melihat trennya. Jadi secara umum kalau kita lihat makroekonomi Indonesia sampai dengan September di Q3 ini masih tetap stabil dan diproyeksikan masih inline dengan proyeksi pertumbuhan GDP yang diharapkan di angka 4,8 sampai 5,1 dan tercatat di kuartal 2 ini mencapai 5,05%. Tetapi tentu saja meskipun stabil, terdapat beberapa faktor jangka pendek yang tentunya berpotensi mempengaruhi kinerja BBRI. Seperti misalnya kalau kita ketahui bersama bahwa pemerintah memproyeksikan defisit fiskal yang lebih besar di 2024 ini, yaitu 2,7% dibandingkan lebih tinggi dibandingkan di 2023 yang sekitar 1,65%. Nah, tentunya ini menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di semester 2 2024. Nah, kemudian faktor lain juga terkait dengan inflasi yang di per September ini sebesar 1,84% yang terlihat terus melandai sejak kuartal kedua 2024. Nah, ada beberapa komponen volatility items yang terlihat khususnya di harga pangan ya yang mengalami penurunan. Kalau kita lihat di September di kisaran 1,43% yang turun dibandingkan dengan posisi Agustus di 3,04%. Nah, penurunan inflasi pangan ini terlihat apa namanya merupakan perkembangan yang positif kalau kita membandingkan dengan posisi Maret di 2024 yang berada di titik tertinggi yaitu 10,33%. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ini indikator ini juga masih tetap perlu diwaspadai karena kita tahu bahwa daya beli masyarakat berdasarkan data masih tertekan dan juga itu bisa dilihat dari beberapa indikator misalnya penurunan penjualan motor dan mobil. Faktor lain juga yang perlu dicermati adalah rupiah yang memang menguat di posisi September 2024 terapresiasi 7% dari posisi Juni 2024 di kisaran 15.205 per US dollar. Tapi kami terus mewaspadai potensi kembali terjadinya pelemahan rupiah di kuartal keempat 2024 ini. Kalau kita lihat ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan pelemahan rupiah ini antara lain memanasnya konflik di Timur Tengah, juga current account deficit tadi yang menyebabkan volatility dari nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan kemudian beberapa apa namanya hal-hal lain yang tentunya berimpact. Nah, skenario optimisnya adalah rupiah masih berpotensi terus menguat hingga akhir 2024 ini mengingat adanya pemangkasan suku bunga The Fed yang mungkin lebih lanjut akan dilakukan dan kemungkinan akan ada penurunan sekitar 25 sampai 50 BPS lagi. Nah, kami terus memantau kebijakan moneter The Fed ini serta bagaimana pergerakan ekonomi China yang terlihat masih relatif melambat meskipun sudah ada berbagai upaya stimulus fiskal yang dilakukan. Sementara domestik, kami juga mengamati kebijakan pemerintah di tengah
apa namanya transisi ini gitu ya, dan juga bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan daya beli konsumen. Itu tadi kondisi makroekonomi yang tentunya menjadi hal-hal yang uh, kemungkinan besar akan berimpact kepada kinerja BRI pastinya. Nah, saya masuk ke slide berikutnya yaitu terkait dengan bagaimana key financial highlight BRI selama Q3 ini dan bagaimana profitability-nya. Nah, kalau kita lihat dari quarter to quarter, PIPOP untuk di Q3 ini menunjukkan tumbuh 15,9% Q and Q atau sebesar 87,5 triliun per September 2024. Ini didorong oleh pertumbuhan non-interest income khususnya di recovery. Sementara key financial yang tidak kalah pentingnya juga yaitu ROA dan ROE per Q3 2024 kami mencatatkan ROA yang cukup baik di 3,2% atau sama dengan Q3 di 2023 yang lalu. Sementara ROE tumbuh lebih tinggi dibandingkan Q3 2023. Profitability yang baik ini tentu kami lakukan dengan mengoptimalkan balance sheet dengan meningkatkan loan to earning asset dan juga earning asset to total asset. Kemudian dari sisi CAR relatif masih tinggi di kisaran 26,8%, di mana ROE kami di 19,2% per September 2024 yang bisa lebih tinggi mengingat CAR ini kalau kita lihat angka di 26,8 ini di atas rata-rata industri top 10 bank di Indonesia. Cost of credit kami mencapai di net cost of credit turun 49 BPS menjadi 0,93% di Q3 2024. Nah, tentang key financial highlight, beberapa kinerja yang juga ingin kami sampaikan di momen ini terkait dengan loan growth gitu ya. Pertumbuhan kredit di Q3 ini sebesar 8,2% year on year dengan total kredit konsolidasi mencapai 1.353,4 triliun. Meskipun pertumbuhan portfolio korporasi melambat menjadi 16,9% secara year on year, hal ini sudah sesuai tentunya dengan guidance yang telah kami tetapkan. Nah, penurunan pertumbuhan di satu sisi di segmen mikro di bank only saat ini di Q3 berada di 3,3%. Ini menjadi faktor dalam penurunan pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Namun kami tetap optimis bahwa di Q4 2024 ada base effect dari portfolio kredit korporasi yang kemungkinan ini menopang peningkatan potensi pertumbuhan di kuartal keempat. Nah, dari sisi loan growth di micro portion, kalau kita lihat proporsi pinjaman mikro kami sedikit turun menjadi 46,4% dari total pinjaman atau turun 80 BPS dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini memang sejalan dengan fokus kita di 2024 ini, yaitu lebih agresif melakukan collection activity dan juga lebih prudent dalam menetapkan acquisitions untuk portfolio mikro ini. Nah, dengan perbaikan-perbaikan tersebut, maka kami percaya ke depan portfolio pinjaman mikro ini akan lebih baik dan akan kembali mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari sisi net interest margin sedikit menurun 42 BPS menjadi 7,7% pada Q3 2024 jika dibandingkan di Q3 2023 yang sebesar 8,12%. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa penurunan ini masih tetap kita lihat dari
kinerja salah satu perusahaan anak kami yaitu PNM yang memberikan kontribusi NIM yang stabil dan secara konsolidasian memang hanya turun sedikit, tetapi kami ke depan tentu tetap optimis bahwa tren ini akan tentunya tetap memperkuat bagaimana kami mengelola portfolio di segmen mikro ini. Nah, secara cost of fund sudah mengalami penurunan dan kalau kita lihat dari kasa terdapat perbaikan dari sisi earning asset mix kami dengan rasio kasa yang meningkat 100 basis point secara Q&Q menjadi 64,2%. Dari total simpanan yang mengalami peningkatan 5,6% didorong oleh kenaikan kasa sebesar 6,5%. Cost income ratio kami menurun Q&Q berada di level 41,3% yang sebelumnya adalah 44,7%. Nah, kalau kita lihat KIR ini saat ini berada di titik tengah dari guidance yang sudah kita tetapkan di semester 1 yang lalu, yaitu di kisaran 41 sampai dengan 42%. Dari sisi ROA yang tadi sebesar 3,06% dan ROE sebesar 19,2% itu berhasil meningkatkan leverage kami di 6 kali dari 5,9 kali di September 2023. Sehingga menghasilkan laba bersih per Q3 2024 yang meningkat secara year on year 2,6% menjadi 45,4 triliun rupiah. Saya lanjutkan terkait dengan corporate guidance yang sudah pernah kami sampaikan pada waktu di paparan yang lalu. Kami masih melihat di kinerja Q3 2024 masih inline dengan guidance kami sehingga tidak ada penyesuaian yang perlu dilakukan terkait dengan guidance tersebut. Nah, dari mengingatkan juga di corporate guidance kami yang lalu, loan growth terdapat slowdown di segmen mikro tadi karena kami berfokus pada asset quality dan juga recovery. Nah, sedangkan NIM kami memperkirakan NIM akan tercapai di range guidance sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di kisaran 7,6% sampai 8%. Nah, ini sejalan juga dengan penurunan tingkat suku bunga serta tentu upaya BRI untuk melakukan shifting dari simpanan institusional ke simpanan berbasis retail. Kemudian dari sisi cost of credit menunjukkan perbaikan di Q3 2024 meskipun COC masih di atas 3%. Jika kami tidak memenuhi target pertumbuhan pinjaman, tentu ini bisa berdampak kepada COC ini. Nah, kemudian kalau kita lihat target restro di segmen mikro dan juga quality di Q4 ini tentu kita harus manage dengan baik. Dari sisi CIR, kami mempertahankan di level guidance di 41 sampai 42% di tahun 2024 ini, sejalan dengan guidance yang sudah kami sampaikan pada waktu yang lalu. Saya lanjutkan, berikutnya adalah terkait dengan bagaimana loan dan financing portfolio BRI di Q3 2024. Kalau kita lihat dari pertumbuhan portfolio korporasi di Q3 2024 melambat menjadi 16,9% secara year on year. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan perlambatan ini dan kami memperkirakan di Q4 ini akan membaik. Nah, kemudian juga kenapa akan membaik? Karena kami melihat bahwa terdapat beberapa nasabah yang memberikan base effect pertumbuhan pinjaman korporasi di Q4 ini.
Kami juga memperkirakan pertumbuhan pinjaman korporasi forecast di 2024 ini mencapai di atas 20% secara year on year dan berkontribusi pada pertumbuhan pinjaman konsolidasian sekitar 10%. Sementara untuk pinjaman mikro mulai stabil di kisaran 6,4% secara konsolidasi dengan pertumbuhan untuk bank only di bawah 4%. Seperti disampaikan tadi, pertumbuhan yang melambat di bank only ini di mikro segmen karena kami berfokus pada collection activity dan juga kualitas aset. Hingga September 2024 untuk pinjaman konsumer berhasil tumbuh di besaran 10,8% secara year on year. Pertumbuhan ini didorong oleh produk-produk utamanya yaitu Briguna, KPR, dan credit card. Untuk Briguna, produk ini mendominasi portfolio pinjaman konsumer yaitu sekitar 67% dari total portfolio pinjaman konsumer sampai dengan Q3 2024 bertumbuh 10,2% secara year on year. Nah, ini didukung utamanya oleh segmen ASN, TNI dan Polri dan juga employee dari BUMN sebagai fokus utama pertumbuhan Briguna. Sementara untuk KPR berkontribusi 29% atau portfolio ini mencapai 29% dari total pinjaman konsumer yang mencatatkan pertumbuhan 12,5% secara year on year. Khususnya ini banyaknya permintaan di segmen menengah atas yang melihat properti sebagai sebuah investasi khususnya untuk investasi jangka panjang. Sementara untuk card and digital lending menyumbang 4% dari total portfolio yang bertumbuh di 12,4% secara year on year dan ini terus akan ditingkatkan sejalan dengan peningkatan layanan digital berbasis mobile applications yang digunakan di berbagai merchants dengan program-program yang menarik. Dengan pertumbuhan double digit pada semua produk ini, BRI terus menunjukkan kinerja positif di tengah tantangan ekonomi yang didorong oleh strategi diversifikasi produk dan fokus pada segmen-segmen yang menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Saya lanjutkan terkait dengan loan quality. Nah, terkait dengan loan quality, rasio NPL kami turun 17 BPS year on year menjadi 2,9% dan ini tentu seiring dengan perbaikan kualitas aset di berbagai segmen korporasi dan juga segmen yang lain di mana segmen khususnya korporasi turun dari NPL-nya turun 21,4 BPS menjadi 2,52%. Selain itu juga kami terus melakukan proses restrukturisasi akibat COVID di mana NPL mengalami penurunan 19% year on year menjadi 9,3 triliun. Nah, ini tentu akibat akselerasi downgrade pada portfolio pinjaman yang direstru. Kami masih melihat NPL meningkat di segmen mikro dan kecil dan juga perusahaan anak kami. Dan tentu kami perkirakan di segmen mikro dan ultra mikro ini masih cukup tinggi. Namun kami optimis bahwa NPL di segmen ini akan terus bisa turun. Demikian juga di segmen kecil. Adapun portfolio SML menunjukkan perbaikan menurun 5,56% dari 5,74% di Q3 tahun yang lalu. Penurunan ini didorong oleh restrukturisasi pinjaman yang mencapai angka 18 triliun di 9 bulan pertama di 2024 ini. Sementara untuk write-off meningkat sebesar 33% atau secara nominal 8,3 triliun, secara tahunan menjadi 33,5 triliun secara kumulatif. Kami perkirakan write-off di 2024 ini nantinya secara kumulatif akan mencapai kisaran di 40 triliun. Namun kami juga mentargetkan recovery income di kisaran 22 sampai 24 triliun.
Nah, bagaimana strategic response BRI melihat challenge dan juga opportunity ke depan? Dari sisi challenge yang semakin tinggi ke depan, tentu kami terus melakukan akselerasi transformasi secara berkelanjutan untuk memastikan BRI terus mampu memiliki daya saing di tengah persaingan yang amat sangat ketat dan juga perubahan perilaku konsumen. Kemudian juga keberhasilan BRI dalam melakukan transformasi digital ini terus akan kami kembangkan. Saat ini BRI sedang menyusun corporate plan untuk 5 tahun ke depan. Kami melihat masih banyak ruang to improve untuk kita bisa mengoptimalkan penguatan struktur liability kita yang berfokus kepada kasa berbasis ekosistem dan juga bagaimana mengoptimalkan potensi bisnis UMKM yang semakin besar di Indonesia dan semakin meluas, dan juga bagaimana kami menguatkan infrastruktur IT baik dari sisi software maupun hardware, serta berbagai aktiviti-aktiviti terkait dengan improvement untuk mendukung sustainability kinerja BRI. Nah, yang terakhir dalam permodalan tentu kami melihat bahwa peluang untuk meningkatkan dividen payout ratio pada tahun 2024 menjadi 85% dan masih mampu mempertahankan salah satu rasio kecukupan modal yang relatif tinggi. Saya rasa itu paparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan kinerja BRI di Q3 2024 ini. Saya kembalikan ke operator, Mas Dimas, silakan. Oke, terima kasih Bu Hani atas pemaparannya. Dan mungkin saya recap sedikit dulu ya dari apa yang disampaikan Bu Hani mengenai kinerja dari BRI di kuartal 3 ini. Dari sisi makro, kalau kemungkinan akan ada penurunan suku bunga BI rate lagi ya sebesar 25 sampai 50 basis points, dan ini tentunya akan menguntungkan untuk sektor perbankan. Kemudian secara financial highlight bahwa BRI memiliki capital adequate ratio atau CAR yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan peersnya di dalam sektor keuangan atau perbankan gitu ya. Dan untuk fokus di 2024, BBRI di tahun ini lebih prudent dalam memberikan kredit mikro yang tentunya akan memberikan dampak positif ke depannya untuk BBRI. Terakhir, dari sisi corporate guidance tadi relatif seperti indikator NPL, NIM itu relatif sesuai dengan apa yang berada di dalam guidance korporasi pada tahun ini gitu ya. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari Bank BRI yang disampaikan oleh Bu Hani. Dan melihat antusiasme Sobat iPod, selanjutnya kita langsung aja nih ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Pada sesi Q&A ini, pertanyaan Sobat iPod akan langsung dijawab oleh Bu Hani ya Bu. Boleh. Oke, pertanyaannya saya cek dulu di kolom Q&A. Dan pertanyaan pertama dari Bapak Maulana yang menanyakan, yang ada di kolom Q&A, selamat siang Bapak, Ibu. Kondisi ekonomi Indonesia di 2024 ini sempat deflasi beberapa bulan ya. Nah, apakah deflasi ini memengaruhi kemampuan bayar para debitur BRI yang mayoritas adalah UMKM? Menambah NPL atau tidak, serta apakah akan memengaruhi nilai CKPN di akhir tahun nanti? Gitu. Mungkin untuk Q&A-nya bisa dijawab dulu kali satu persatu ya Bu Hani ya. Oke, saya Ya, coba jawab ya. ya. Terima kasih Sobat iPod Pak Maulana ya tentang pertanyaan terkait dengan deflasi gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya deflasi ini terjadi karena adanya beberapa komponen yang mengalami penurunan. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa komponen yang volatile begitu ya, yang berimpak langsung misalnya seperti harga pangan gitu ya. Karena ada panen raya, kemudian juga effort dari pemerintah untuk menstabilkan harga pangan. Nah, kalau kita lihat core inflation sendiri secara umum
eh, sebenarnya masih stabil gitu, masih relatif stabil. Nah, tapi kalau kita lihat dari indeks UMKM BRI dan beberapa parameter di makroekonomi lainnya, memang kita tidak bisa mengesampingkan ya tentang adanya penurunan daya beli masyarakat ini yang tentu berimpact gitu, apa namanya, bagi eh, omset dari UMKM dan kinerja UMKM itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari berbagai data juga, dari data OJK misalnya, memang menunjukkan bahwa secara industri eh, berangkat dari tadi penurunan daya beli masyarakat, tentu mengakibatkan penurunan dari kinerja UMKM karena omsetnya menurun, tentu ini berimpact kepada kemampuan bayar gitu ya. Dan kalau kita lihat memang menyebabkan kenaikan NPL di segmen UMKM ini. Tentunya ini sangat berpengaruh pada kinerja BRI. Maka oleh sebab itu, eh, meskipun di Q3 ini NPL BRI sudah relatif turun dibandingkan Q2 yang lalu, tapi kami terus melakukan monitor secara ketat dan juga menyiapkan cadangan yang cukup atau CKPN yang cukup, sehingga ketika nanti tentunya ada peningkatan NPL, kami telah bisa menangani dengan baik dengan pencadangan yang cukup. Nah, secara historical, kami masih optimis terkait dengan apa namanya, cost of credit yang akan kemungkinan cenderung turun sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Maulana ya. Oke, terima kasih Bu Hani jawabannya. Mudah-mudahan menjawab benar pertanyaan dari Bapak Maulana. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu kalinya, Ibu Halimah Lubis. Pertanyaannya, selamat siang Bu Handayani. Saya ingin bertanya Bu, dengan terpilihnya Bapak Presiden baru yang salah satu fokusnya ke properti, apakah BBRI akan menambah porsi di KPR juga untuk menambah profit dari Bank BRI ke depannya? Terima kasih Bu, sehat dan sukses terus untuk Bu Handayani. Amin. Oke, silakan Bu. Baik, saya jawab langsung ya. Betul sekali, tentu kita sudah melihat di berbagai media bahwa di pemerintahan yang baru terdapat inisiatif untuk memberikan pembiayaan kepada 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Nah, tentu ini menjadi peluang bagi BRI untuk juga bisa mensupport gitu ya untuk memberikan pembiayaan KPR ini. Nah, kalau kita lihat memang kebutuhan atas pemilikan rumah ini sangat penting gitu ya. Dan kami melihat bahwa kalau secara portfolio pinjaman KPR BRI secara historical kami bisa menumbuhkan di atas rata-rata industri. Jadi tentunya dengan inisiatif ini maka tentu harapannya pertumbuhan KPR di BRI tentunya makin meningkat di 2025 yang akan datang sejalan dengan program pemerintah. Nah, kalau kita lihat tadi porsi pinjaman konsumer di KPR ini adalah 29% dari total portfolio konsumer, dan tentunya diharapkan nanti ke depan pasti kita akan menumbuhkan pinjaman KPR ini khususnya bekerja sama dengan developer-developer partner dan juga uh, mendukung program pemerintah Pak Prabowo untuk menyiapkan 3 juta pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Bu Hani jawabannya. Cukup besar ya kontribusinya 29% dari KPR dan pastinya akan diuntungkan dari kebijakan pemerintah terpilih ini ya. Oke Bu, pertanyaan berikutnya dari Bapak Huda Adias Febrian yang menanyakan bagaimana perkembangan strategi digital BBRI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah, terutama dengan semakin kuatnya tren perbankan digital. Oke, saya langsung jawab ya, Mas Dimas ya. Terima kasih Pak Huda untuk pertanyaannya.
Nah, kita tahu bahwa apa namanya tren digitalisasi di industri perbankan dan juga financial service ini sekarang sebuah keniscayaan yang kita nggak bisa hindari gitu, apalagi post COVID gitu ya, semua sudah apa teradopsi digitalisasi ini dengan amat sangat baik di Indonesia. Nah, bagaimana tentang strategi digital BRI? Tentunya transformasi digital BRI ini terus kami kuatkan agar kami dapat melayani gitu ya, memberikan layanan kepada masyarakat seluas-luasnya gitu ya, dengan user experience yang lebih baik. Nah, Brimo ini salah satu super apps yang menjadi touch point utama dalam apa namanya era perbankan digital kami yang merupakan buah transformasi dari digitalisasi BRI, dan melalui Brimo ini seluruh kebutuhan nasabah kami harapkan bisa dengan mudah gitu terlayani. Kalau kita lihat kan kalau kebutuhan nasabah ini secara needs begitu biasanya 4 hal yang harus dipenuhi, yaitu menabung, meminjam, membayar, dan membeli gitu ya. Dan ini semuanya sudah ada di Brimo. Dan tentunya Brimo ini berfungsi juga sebagai sebuah super apps yang menjadi bagian penting dalam proses transformasi digital dan menguatkan layanan dan standar layanan kepada nasabah. Karena di dalam Brimo ini juga terdapat apa namanya fitur atau layanan di mana nasabah dengan mudah dapat mengakses layanan kami melalui chat di Brimo begitu ya. Dan tentu ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas-fasilitas penting di mana antara lain kalau kita lihat saat ini untuk kita bisa memberikan sebuah prediktif gitu ya layanan kepada nasabah, Brimo ini juga dilengkapi oleh artificial intelligence. Nah, itu satu sisi di mana touch point kita dengan nasabah difasilitasi oleh Brimo. Sementara di dalam bisnis proses di employee BRI sendiri atau di pekerja BRI sendiri, kami juga sudah memanfaatkan Brispot sebagai basis dari layanan berbasis digital, di mana teman-teman di apa namanya pemasar kami begitu ini sudah bisa melakukan proses inisiasi onboarding credit facility, cross selling produk gitu, dan juga underwriting melalui apa Brispot yang berbasis mobile apps begitu. Jadi ini memungkinkan kami juga untuk bisa memproses layanan fasilitas pinjaman maupun cross selling dengan berbagai produk dalam waktu yang sangat cepat sehingga memberikan user experience yang baik, dan tentunya harapannya ini bisa memberikan engagement yang baik kepada nasabah. Nah, tapi apakah kami akan hanya bergerak di digital? Tentu saja tidak. Dengan apa namanya network BRI, cabang BRI yang tersebar luas di seluruh Indonesia, tentu hybrid models ini menjadi salah satu apa pembeda BRI dengan perbankan yang hanya fully digital. Dan harapannya dengan hybrid models ini kami bisa memberikan akses juga secara apa namanya offline activity kepada nasabah, khususnya nasabah UMKM yang masih membutuhkan advisory secara langsung oleh tenaga pemasar kami. Mudah-mudahan itu menjawab ya, Mas Yuda. Oke, luar biasa. Sangat menjawab sih seharusnya, Bu. Jadi yang kita tahu mungkin Brimo yang sisi eksternalnya, tapi rupanya dari internal juga BRI menerapkan Brispot ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Budi Alexander yang menanyakan bagaimana strategi inovatif BRI dalam mengurangi atau mengeliminasi resiko gagal bayar dari konsumen segmen mikro, Bu. Silakan Bu, boleh dijawab langsung. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang amat sangat baik ya, yang ini align gitu dengan kondisi yang saat ini juga menjadi fokus kami. Tentunya yang pertama, ketika kita bicara tentang bagaimana mengurangi resiko gagal bayar begitu, pasti berangkat dari pada saat kami memilih nasabah pastinya ya.
memilih nasabah yang tentu harus melalui sebuah assessment yang baik gitu. Maka di dalam prosesnya kami juga sudah melengkapi di dalam acquisitions itu adalah underwriting yang baik yang berbasis apa namanya scoring models. Nah, harapannya dengan scoring model dan tentu dilengkapi dengan sebuah apa namanya algoritma di cara kita menentukan nasabah, maka nasabah yang on board di BRI ini tentu memiliki kualitas yang baik. Kemudian tentu di mid end-nya pada saat mereka sudah menjadi nasabah kami, tentu kami apa namanya mengamati perilaku nasabah dan melengkapi gitu ya bagaimana collection activity kami lakukan gitu ya. Nah, berbagai tentunya apa namanya tadi collection scoring dan juga aktivitas scoring untuk kualitas nasabah tentu ini kita perbaiki. Selain itu tentu kami terus apa namanya menguatkan risk management dan juga operations terkait dengan bagaimana kita melakukan bisnis proses perbaikan di bisnis proses sehingga tentu dari sisi apa namanya pipeline tadi begitu uh, kami juga melengkapi berbagai sumber pipeline yang terencana dengan baik sehingga tenaga pemasar kami atau RM kami ini dengan mudah gitu ya untuk memilih nasabahnya. Kemudian juga selain itu kualitas pinjaman ini juga menjadi KPI yang harus dicapai oleh tenaga pemasar kami sehingga ketika mereka melakukan acquisition customer mereka juga memikirkan ini nasabah ini harus tetap berada dalam status lancar sampai pinjamannya lunas karena itu menjadi bagian dari KPI-nya gitu. Nah, kemudian secara terus-menerus kami melakukan portfolio analysis dengan baik gitu ya untuk melakukan prediktif apa namanya evaluations terhadap tren gitu. Jadi itu yang kita lakukan dan yang terakhir tentunya kami terus menguatkan apa kompetensi tenaga pemasar kami agar mereka gitu dengan mudah memahami dan menggunakan perangkat-perangkat yang tentu sudah dilengkapi dengan berbagai capability dan mereka tentunya perlu gitu penguatan dari sisi training dan juga coaching dan mentoring dari apa namanya supervisornya. Jadi kombinasi antara onboarding, kemudian juga mid end kita, bagaimana kita mengelola portfolio dan juga back end di collections activity, dan juga memetakan apa namanya profiling secara risk, di mana kami apa namanya mengevaluasi secara prediktif mengenai portfolio dan juga peranan kompetensi bagi tenaga pemasar ini menjadi kunci bagaimana kami mengelola portfolio di mikro ini untuk bisa lebih baik. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Bu Hani. Yang menarik bahwa kualitas kredit menjadi salah satu KPI ya untuk tenaga pemasar gitu. Pertanyaan berikutnya Bu, ini ada yang menanyakan mengenai dividen. Ada dari dua orang, jadi mungkin pertanyaannya saya gabung aja ya Bu. Pertama dari Bapak Daniel Dirgantara dan juga Ibu Cecilia Wijaya yang menanyakan mau tanya apakah di tahun 2024 seperti tahun 2023. Kemudian dari Bu Cecil, proyeksi dividen payout rasionya seperti apa gitu. Oke, silakan Bu Hani. Oke, biasa kalau investor ini kan dividen jadi hal yang menarik ya untuk ditanyakan gitu ya. Eh, tentu dalam membuat kebijakan rasio dividen, pasti BRI akan mempertimbangkan beberapa aspek yang penting ya bagi sustainability pertumbuhan perusahaan pastinya. Nah, kalau kita lihat tentunya kita melihat bagaimana kita melihat prospek pertumbuhan di masa depan, kemudian bagaimana capital BRI ini secara konsolidasian, kemudian juga bagaimana ketentuan-ketentuan regulatori yang mengaturnya. Tentu itu
adalah hal-hal yang kami perlu pertimbangkan gitu ya dalam menentukan atau apa namanya memberikan sebuah kebijakan terkait dengan rasio dividen. Nah, kalau kita lihat posisi kapital BRI saat ini masih amat sangat kuat yang membuat leverage BRI berada di kisaran 6 kali secara konsolidasian dan masih di bawah optimalnya yaitu sekitar 7 kali gitu. Nah, kemudian dengan mempertimbangkan tadi CAR dan juga leverage gitu, maka kami masih yakin gitu ya, BRI masih yakin dapat memberikan dividen dengan rasio gitu DPO yang lebih tinggi dari level normal. Yang kalau kita lihat minimal di kisaran 85% selama 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, tadi ada pertanyaan juga bagaimana tentang dividen interim. Apakah BRI akan memberikan dividen interim? Nah, kita coba lihat secara historikal ya, selama 2 tahun terakhir, kalau dilihat bahwa BRI memberikan dividen interim dengan tentunya historikal tersebut, pertimbangan yang sama kemungkinan kami juga akan lakukan di tahun ini. Nah, kalau kami lihat mengapa kami perlu melakukan ini, tentu pemberian dividen interim ini juga memiliki impact yang positif bagi pemegang saham dan maupun juga bagi BRI pastinya. Dan tentu ini kami akan apa namanya pertimbangkan dan kita melihat bahwa tentu perencanaan pembagian dividen interim ini juga kami sesuaikan dengan kebutuhan likuiditas perusahaan dan juga bagaimana nanti impact-nya terhadap kosongan. Saya rasa itu ya. Oke, luar biasa. Jadi BRI diprediksi tetap optimis untuk bisa memberikan dividen payout yang kurang lebih sama dari 2 dan 3 tahun lalu. Kemudian note interim pasti dipertimbangkan gitu ya, Sobat Ipot. Oke, pertanyaan berikutnya Bu dari Bapak Krisna Jayawisnu. Selamat siang Bu Hani, saya melihat ada BRI Guna Digital di Brimo. Seperti apa perbedaan dengan BRI Guna BRI yang biasa dan bagaimana performance-nya? Oke. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa di dalam Brimo itu ada fitur-fitur yang tadi memungkinkan orang bisa menabung dan meminjam gitu ya, membayar dan membeli. Nah, salah satu fitur meminjam ini adalah Briguna Digital gitu ya. Di mana fasilitas Briguna Digital ini bisa memungkinkan diakses oleh nasabah yang sudah berpayroll di BRI untuk mengajukan pinjamannya gitu ya, melalui Brimo ini gitu. Nah, uh, kalau kita lihat dari apa experience ya, customer experience selama mengajukan Briguna Digital melalui Brimo ini, mereka tentu melihat bahwa pengajuan secara digital dan online 24 hours 7 days ini dirasa memberikan manfaat yang menyenangkan gitu karena prosesnya mudah dan cepat, less than 10 minutes gitu, kreditnya bisa cair dan masuk ke dalam savings account-nya. Nah, bedanya apa dengan yang tatap muka atau yang masih dilakukan melalui application biasa? Nah, tentu bagi nasabah yang belum memiliki Brimo atau belum menggunakan Brimo atau mereka masih ingin mendapatkan layanan secara langsung, maka itu juga bisa mengajukan Briguna konvensional melalui RM atau tenaga pemasar kami. Nah, kalau kita lihat performance kinerja Briguna Digital sampai dengan September 2024 selama tahun ini begitu bertumbuh amat sangat baik dan saat ini outstandingnya sudah membuka sekitar 3,8 triliun dari 300.000 debitur dengan kualitas NPL yang terjaga di bawah 1%. Jadi
Mengapa ini baik begitu ya? Karena di dalam apa namanya prosesnya kami sudah mengimplementasikan apa namanya artificial intelligence untuk memilih nasabah dan demikian juga uh, apa menggunakan credit scoring gitu ya yang embed di dalam Brimo ini. Kira-kira itu ya, mungkin jawaban saya mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Hani atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita hari ini. Semoga menjawab rasa penasaran dari Sobat Dipot semuanya nih. Mungkin sebelumnya dari Bu Hani, ada closing statement dulu Bu yang ingin disampaikan buat para investor. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Sobat iPod telah mengikuti uh, event atau acara Emitalk hari ini. Sebagai penutup, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BRI. Tentu di tengah kondisi makroekonomi yang penuh tantangan dan tentu kondisi geopolitik yang kita tahu masih diliputi ketidakpastian, BRI terus berupaya untuk menjaga momentum kinerja keuangan BRI untuk tetap solid dan konsisten melalui strategic response yang tentunya sudah kita tentukan secara tepat dan efektif agar BRI terus dapat menciptakan value yang sustainable bagi seluruh pemegang saham. Sekali lagi terima kasih Sobat iPod untuk kesempatan sharing pada siang hari ini. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Hani untuk closing statement-nya. Mudah-mudahan BBRI terus solid seperti yang Bu Hani sampaikan tadi ya, gitu ya. Amin. Oke, sebelum kita tutup sesi Emi Talk hari ini, kami akan mengumumkan 5 pemenang yang akan mendapatkan saldo link aja masing-masing senilai Rp200.000. Oke, selamat kepada peserta terpilih dalam sesi Q&A hari ini. Dan untuk mengklaim hadiah link aja Anda, silakan hubungi PIC Investor Relations BRI, yaitu Mbak Dinda, sesuai informasi yang tertera di layar dan pada kolom chat. Pengumuman pemenang tadi sekaligus mengakhiri sesi Emi Talk siang hari ini. Saya secara pribadi dan mewakili Indo Premier Sekuritas serta Sobat Ipot, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Handayani yang sudah meluangkan waktunya di Emi Talk kita siang hari ini. Dan semoga kita bisa berbincang-bincang lagi nih Bu, ke depannya gitu ya, di lain kesempatan. Siap, terima kasih Mas Dimas. Iya, makasih Bu. Oke, buat Sobat Dipotnya, sebelum kita akhiri acara Emitalk hari ini, Sobat Dipot dimohon untuk mengisi polling yang sudah disediakan terlebih dahulu. Diharapkan polling ini bisa menjadi feedback untuk kami agar bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Dan selain itu, Sobat Dipot juga kami harapkan dapat mengisi survei yang disediakan dari pihak BBRI yang kami kirimkan di kolom chat gitu. Jadi ada dua nih, polling dan juga survei. Polling dari kami, survei dari BBRI gitu ya. Sangat dianjurkan untuk mengisi. Nah, sembari Sobat Dipot mengisi polling dan survei yang ada, saya mau informasikan kabar gembira buat Sobat Dipot. Di mana sekarang Sobat Dipot bisa memanfaatkan booster modal untuk memaksimalkan cuan sesuai gaya trading Sobat Dipot masing-masing. Saat ini Sobat Dipot bisa menggunakan booster modal dengan 3 pilihan akun. Yang pertama, akun one day trade bagi Sobat Dipot yang trading dengan time frame harian dan akan mendapatkan tambahan modal hingga 10 kali. Yang kedua, akun reguler. Ini untuk Sobat Dipot yang trading dengan time frame beberapa hari yang akan mendapatkan tambahan modal sampai dengan 5 kali.
Dan terakhir untuk akun margin, di mana ini ditujukan untuk sobat depot yang trading dengan time frame yang lebih panjang dengan tambahan modal sampai dengan 3 kali. Menarik kan? Luar biasa emang nih inovasinya. Dan tunggu apa lagi? Langsung cek informasi lebih lanjut di catat ya linknya bit.ly/booster modal. Booster modal nggak usah dipisah, digabung. Gitu. Oke, di akhir acara saya mewakili Indo Premier Sekuritas memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, baik kepada pihak BRI ataupun Sobat Depot. Dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Dimas, pamit undur diri. Walk the talk with Emi Talk.